Haleluya, haleluya, haleluya. Kami begitu sadar bahwa memandang Tuhan berarti kami tenang. Memandang Tuhan berarti kami kuat. Memandang Tuhan berarti kami damai. Memandang Tuhan berarti kami sukacita. Karena ketika kami memandang Tuhan, kami tahu janji-janji-Mu luar biasa. Ketika kami memandang Tuhan, kami tahu kuasa-Mu sempurna. Ketika kami memandang Tuhan, kami tahu karya agung-Mu, bahkan mati buat kami, mencurahkan darah buat kami. Supaya kami yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapa, kami begitu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena kami sadar Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Kristus. Karena itu kami tidak bodoh untuk meninggalkan Yesus apapun yang terjadi. Yesus adalah kekuatan kami, penghiburan kami, sumber sukacita kami. Karena itu kami bangun pagi. Sebelum mentari pagi bersinar, kami masuk hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah Tuhan dan mengakui sungguh Engkau Bapa yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena sungguh kami memerlukan firman-Mu. Untuk mengarahkan kami, untuk menuntun kami, untuk menguatkan kami, untuk menegur kami. Sehingga kami tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami sadar manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Karena itu Bapa bicara buat masing-masing kami. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Sehingga kami mengerti kebenaran. Dan biar kebenaran itu yang terus mengarahkan kami pada seluruh kehendak Allah. Berbicaralah buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan saat ini. Yang siap menerima firman Tuhan saat ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi-pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi. Sebuah program doa pagi interaktif di mana setiap kita bukan hanya menjadi penonton, setiap saudara penting dalam program ini dan saudara adalah bagian yang tak terpisahkan dalam program ini. Karena di program ini kita bukan hanya nonton-nonton apa yang sedang disampaikan, tapi kita menikmati betul, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan doa saya, kita semua menyadari bahwa ini bukan hanya tontonan, tapi ini adalah sel grup udara. Di mana setiap saudara diarahkan untuk saling menguatkan, saling membangun, dan saling menuntun pada kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu kita minta keaktifannya baik dalam memuji menyembah Tuhan, baik dalam menaikkan doa-doa, baik dalam menggali firman, maupun kalau sudah ada pokok-pokok doa, we are here to pray together with you, untuk saling mendoakan. Kalau sudah ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ada waktu-waktunya kita juga menjawab pertanyaan. Lalu kemudian kalau ada kesaksian, baik tentang kesembuhan, baik tentang doa-doa yang dijawab, dibagikan juga kepada kami, disampaikan juga kepada kami. Supaya itu dapat kami sampaikan juga, dapat memberkati rekan-rekan yang lain. Haleluya. Dan selalu saya ingatkan setiap pagi, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia, jangan lupa beriman, jangan lupa bersemangat, dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Betul masih ada tantangan, betul masih ada masalah. Tapi Tuhan di dalam kita akan memampukan kita mengatasi semuanya dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang masuk dalam pembahasan Alkitab secara sistematis. Dan sekarang kita sudah masuk di dalam Matius pasal 15. Injil Matius 15 ayat 1 sampai 9. Dan kalau saya boleh memberi judul dalam sharing pagi hari ini, maka judul yang saya bagikan adalah siapakah orang munafik itu? Bukan saya pendeta, bukan saya, ya bukan saya juga. Saudaraku, orang paling gak suka dibilang munafik. Tapi tanpa disadari seringkali kita bertindak, bersikap munafik. Apa itu munafik? Sebagian berkata itu munafik pendeta, muka nabi pikiran kotor. Artinya dalam dan luarnya berbeda, ya kan? Mukanya boleh shalom, haleluya, ya kan? Tapi hatinya mengutuk, menghina, menjatuhkan, membuli. Ya, ini kita lihat di zaman akhir ini makin banyak orang munafik. Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9, dan di bawah judul perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat pertama,
Dari Matius 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang datang pada Yesus bukan ordinary people, bukan orang biasa, tapi orang Farisi, ahli Taurat. Mereka datang untuk menyampaikan kritik, menyampaikan ketidaksukaan. Nah, saya percaya makin tinggi rohani seseorang, makin punya kapasitas untuk menerima orang lain. Dan makin rendah kualitas rohani seseorang, makin mudah mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Sehingga dia melihat Yesus, dia mulai mencari-cari kesalahan, dan yang dijumpai bukan pada kesalahan Yesus, tapi kesalahan pada murid-muridnya. Tetapi jawab Yesus pada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan pada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku dan adat istiadatmu sendiri, demi adat istiadatmu sendiri." Yesus bukan menolak ditegur. Yesus bukan menolak diberi nasihat. Tapi Yesus melihat di sini ada kebusukan hati. Ada kemunafikan. Makanya ayat 7 bilang, "Hai orang-orang munafik, benaran nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia." Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak bilang kita tidak boleh menegur. Saya tidak bilang kita tidak boleh memberi nasihat. Saya tidak bilang bahwa Alkitab mengajarkan kita tidak boleh memberi pandangan-pandangan positif. Tapi yang Alkitab katakan, yang pertama adalah kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu harus memerdekakan kita dulu. Jangan sampai kita mengkritik orang lain supaya kita kelihatan lebih rohani, supaya kita kelihatan yang lebih tahu. Ada banyak orang mengkritik orang lain, menegur orang lain untuk menunjukkan kesombongannya, untuk menunjukkan saya lebih baik dari kamu, saya lebih hebat dari kamu. Dan itu yang ditentang oleh Yesus. Biarlah kalau kita mengkritik orang karena kita sayang orang itu, karena kita mengasihi orang itu, bukan karena kita mau mencari-cari kekurangan, kesalahan. Maka Yesus menyebut orang-orang seperti itu adalah orang-orang munafik. Dengan tegas Yesus berkata, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Wah, langsung pada ayat yang ke-7 dikatakan, "Hai orang-orang munafik, benar nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati jauh daripadaku." Banyak orang cuma bibirnya aja kelihatan rohani, bibirnya ya kelihatan hebat, tapi sebetulnya hatinya busuk dan penuh kejahatan. Nah, makanya saya catat di sini bahwa pada dasarnya hal yang paling menyebalkan dalam hidup ini adalah berhadapan dengan orang yang munafik. Orang sesalah apapun, kalau bisa mengakui kesalahannya mudah. Tapi orang munafik gak pernah mau mengakui kesalahan. Orang munafik yang dia buat, dia tutupi kesalahan. Dengan negur orang, dengan mengkritik orang, dengan merendahkan orang. Ini sama seperti yang selalu saya bilang. Ada orang-orang tertentu yang bilang, "Tuhan, tolong supaya saya kurus. Dan kalau saya gak bisa kurus, buat teman-teman saya jadi gemuk semua supaya saya tetap kelihatan kurus dibanding mereka." Ini dia. Jadi ada banyak orang mengkritik orang lain supaya dia dapat menutupi kekurangan dan kelemahan. Kalau bicara diet, sampai ada orang yang berdoa gini, "Tuhan, tahun ini aku berdoa kembali. Biarlah tubuhku kurus dan dompetku gemuk. Jangan kembali kayak tahun lalu lagi, Tuhan." Dompet yang kurus, tubuhnya yang gemuk. Tapi yang saya mau bilang buat saudara, Yesus mengetahui bahwa mereka mengkritik bukan untuk menolong, mereka mengkritik bukan untuk memberi arahan, mereka mengkritik hanya as simple as menutupi kekurangan mereka supaya mereka kelihatan lebih hebat dari orang lain. Jadi pada dasarnya hal yang paling menyebalkan dalam hidup ini adalah berhadapan dengan orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik baik di depan kita namun berbahaya di belakang kita.
Kita ketemu orang salah, tapi dia mengakui kesalahannya, kan enak. Kita dapat membimbingnya, dapat mengarahkannya, bahkan dan mungkin dapat membantunya. Tapi orang-orang munafik, wrong is not me. Ya, dia definisi wrong. What is wrong? Wrong isn't me. Pokoknya salah bukan saya. Karena kalau saya nggak mungkin bisa salah. Ada orang-orang yang nggak pernah bisa salah. Dan ini orang munafik. Dia tutupi kesalahannya. Sama seperti kita tanya, ini kenapa nih? Kamu dapat nilai matematika 4. Oh ya, saya nggak belajar. Atau saya belum mengerti. Atau saya memang punya kelemahan di matematika. Saya butuh ditolong. Ini enggak. Ini kenapa nih matematika 8? Gurunya nggak benar. Buktinya semua teman-teman saya juga dapatnya rendah. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah orang munafik. Orang munafik ketika berhadapan dengan masalah, dia tidak salahkan orang. Karena gurunya boleh nggak baik, tapi kalau pengetahuan dia tentang matematika bagus, tetap dia bisa atasi. Orang-orang munafik senangnya nyalahin orang. Orang-orang munafik senangnya putar balik keadaan. Makanya orang-orang munafik di depan kita baik, tapi di belakang kita membicarakan hal yang buruk. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara berhadapan dengan orang munafik, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kuatkan hati saudara. Tetapi kalau saudara adalah orang munafik, itu bertobat di dalam nama Yesus. Alkitab bilang segala sesuatu kamu lakukan seperti itu Tuhan. Artinya apapun yang kita katakan, kita harus punya kesadaran Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan lihat, Tuhan dengar. Karena saya nggak boleh main-main di depan orang itu, di belakang orang. Saya tetap harus jadi berkat. Saya tetap harus menyatakan kasih Allah. Saya tetap harus memberi pengharapan bagi banyak orang. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Kenapa? Berhadapan dengan orang munafik adalah hal yang paling menyebalkan. Karena orang munafik baik di depan namun berbahaya di belakang kita. Yang kedua, karena orang munafik sering mempergunakan topeng-topeng kepalsuan untuk bisa membuat kita terkecoh. Makanya orang-orang munafik biasanya akan dikuasai oleh roh manipulatif. Makanya saya menyebutnya topeng-topeng kepalsuan. Dan topeng yang paling sering dipakai adalah topeng keagamaan. Supaya kelihatan rohani, supaya kelihatan sungguh-sungguh, supaya kelihatan sebagai orang baik. Jadi sebagai hamba Allah saya mau bilang, boleh nggak buka topeng saudara? Yesus menerima kita apa adanya kok. Petrus yang jelas-jelas gagal. Petrus yang begitu tengil. Waktu Yesus datang menolong, dia bilang itu hantu. Dan Yesus bilang, ego ini. Ini aku. Dia bilang, kalau betul engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tengil banget, songong banget. Yesus bilang, mari. Dan waktu dia berjalan, tiba-tiba dia tenggelam. Yesus nggak bilang, itu nggak sampai katulah. Itu hukuman buat kamu. Lihat apa akibat. Bukan. Dia berteriak, Yesus tolong aku. Yesus angkat. Yesus bawa dia kembali ke dalam perahu. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, boleh nggak? Ada lagu tua sekali yang biasa dipakai Billy Graham dalam KKR-KKR-nya. Just as I am without one plea. Sebagaimana adanya aku datang kepadamu. Itu yang Tuhan mau. Pak, Ibu, adik-adik muda, rekan-rekan remaja, para pelayan Tuhan. Tuhan gak minta kita sempurna. Tuhan minta kita datang apa adanya dan Dia menyempurnakan kita. Makanya Alkitab bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yang ketiga, jadi ingat ya, kenapa menyebalkan menghadapi orang munafik? Yang pertama, karena orang munafik baik di depan kita namun berbahaya di belakang kita. Yang kedua, orang munafik sering mempergunakan topeng-topeng kepalsuan yang bisa membuat kita terkecoh. Dan topeng-topeng kepalsuan yang sering kali dipakai adalah topeng-topeng keagamaan. Dan yang ketiga, orang munafik, nah ini dia, saya tegaskan lebih lagi. Orang munafik sering memakai unsur-unsur kerohanian hanya untuk mengelabui. Unsur kerohanian itu untuk pertobatan. Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Karena kita sadar kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Karena kita tahu the devil is dangerous. Setan itu sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Jangan unsur-unsur kerohanian kita pakai untuk menutupi kebobrokan kita. Kita kasar sama istri. Kita melawan suami.
Tetapi kalau ketemu orang shalom, haleluya, ya kan kita mesti serahkan pada Tuhan. Aduh, munafik sekali. Makanya saya bilang, orang munafik tidak pernah mau mengakui kesalahan. Karena dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya, berarti dia tidak bisa bertobat. Dia hanya bisa menutupi kejahatan-kejahatannya, dan berarti hari demi hari. Makin lama makin jahat. Jadi orang munafik tidak mau mengakui kesalahan. Dan yang kedua, orang munafik senang mencari kesalahan orang. Yang ketiga, orang munafik hanya menutupi kesalahan-kesalahannya. Dan orang munafik antara mulut dan hatinya berbeda. Antara apa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu berbeda. Tuhan mencari orang-orang tulus. Tuhan mencari orang-orang yang apa adanya. Di tengah kelemahan sekalipun, Tuhan ubahkan dengan cara yang ajaib. Saya ngomong dari dasar hati saya buat saudara-saudara saya. Jemaat Tuhan yang selalu bersama di doa pagi ini. Semangat pagi. Kalau di dalam diri saudara ada kemunafikan, Hani bilang, Tuhan, kemunafikan ini benalu yang akan menggerogoti iman saya. Kemunafikan ini akan menghancurkan hari depan saya. Saya nggak mau jadi orang munafik. Saya mau hidup benar dalam anugerah dan kasih Tuhan. Haleluya. Nah, saya pelajari dari ayat-ayat bacaan di atas. Yesus membongkar 3 hal tentang orang munafik. Yang pertama, orang munafik adalah orang yang hanya mengkritik orang lain dan merasa dirinya paling benar. Jadi siapa itu orang munafik di pemandangan Yesus? Di ayat bacaan ini. Orang yang selalu mengkritik orang lain dan selalu merasa dirinya paling benar. Pak, istrimu nggak nyaman, Pak. Kalau kau merasa diri yang paling benar dan kau kerjanya mengkritik aja istrimu, lama-lama dia merasa nggak nyaman. Bu, suamimu nggak nyaman, Bu. Kalau ibu cuma mengkritik suami, saudara, dan selalu merasa diri yang paling benar. Apakah dalam rumah tangga ada banyak perbedaan? Pasti ada. Tapi pertanyaan saya buat setiap istri, kau mau jadi mamanya atau kau mau jadi istrinya? Kalau mau kau jadi mamanya, ya kau koreksi terus. Dan suamimu akan merasa nggak ada harga dirinya. Tapi kalau kau mau jadi istrinya, bantu dia. Dukung. Bukan hanya mengkritik. Karena kalau kau hanya mengkritik dan merasa dirimu yang paling benar, paling hebat, paling rohani. Sorry untuk bilang ini. Bukan saya loh, jangan marah sama saya. Alkitab bilang, engkau orang munafik. Dalam hidup saya yakin. Orang munafik adalah orang yang menyebalkan. Yang setuju sama saya ketik live chat saudara. Saya tidak mau jadi orang munafik. Karena orang munafik menyebalkan. Yes, saya tidak mau jadi orang munafik karena orang munafik menyebalkan. Jadi ingat ya, menurut pemandangan Yesus, kenapa Yesus bilang mereka munafik? Orang munafik buat Yesus adalah orang yang hanya mengkritik orang lain dan merasa dirinya orang benar. Dan paling benar. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, boleh nggak? Tugas kita bantu orang lain. Tugas kita kuatkan orang lain. Tugas kita memberkati orang lain. Dan mengarahkan orang lain untuk mengalami keadaan yang lebih baik. Haleluya. Yang kedua, dalam pemandangan Kristus menurut ayat bacaan ini, siapa itu orang munafik? Orang yang menyatakan firman Allah tidak berlaku demi adat istiadat. Artinya yang dia senang, yang dia suka, yang dia biasa, yang menguntungkan buat dia, itu yang dia dahulukan lebih daripada firman Tuhan. Itulah munafik. Orang yang tulus adalah orang yang mengorbankan segala-galanya demi firman. Tetapi orang munafik, dia mengorbankan segala-galanya demi kepentingan diri sendiri. Demi kenyamanan diri sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Makanya selalu saya bilang, dekat dengan orang munafik menderita. Pak, jangan jadi munafik. Karena bukan hanya hidupmu yang menderita, seluruh keluargamu menderita. Ibu, mungkin kau nggak sadar. Tapi kemunafikanmu mengakibatkan tekanan-tekanan. Orang munafik enak aja maki orang munafik enak aja tuntut orang munafik enak aja kritik orang munafik enak aja serang orang lain. Dan dia merasa dirinya benar. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang. Sudah cukup banyak orang menderita di sekitarmu karena kemunafikan. Orang munafik bisa menyatakan firman Allah tidak berlaku demi keuntungannya sendiri, demi adat istiadatnya sendiri. Kalau kita mau jujur, berkali-kali kita buat hal yang sama. Firman hari ini biarlah menyadarkan kita. Saya nggak boleh jadi orang munafik. Dimanapun saya ada, saya harus bawa damai. Dimanapun saya ada, saya harus menyatakan kasih. Dimanapun saya ada, saya harus menghadirkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi ingat yang pertama, menurut pemandangan Yesus,
Dalam ayat bacaan ini, siapa orang munafik? Orang yang hanya mengkritik orang lain dan merasa dirinya yang paling benar. Yang kedua, siapa itu orang munafik? Orang yang menyatakan firman Allah tidak berlaku demi adat istiadatnya, demi kepentingan, demi kenyamanan, demi keuntungan, demi kebiasaannya. Yang ketiga, siapa itu orang munafik? Orang munafik adalah orang yang bibirnya memuliakan Allah, tapi hatinya jauh dari Allah. Ini yang saya bilang. Orang munafik di pemandangan Yesus. Orang yang luarnya dan dalamnya beda. Dia beribadah, tapi senang mengucapkan diksi-diksi yang menyerang orang lain. Menghina orang lain. Saya nggak habis pikir kalau orang menyebut dirinya beribadah. Tapi gampang sekali menyebut orang lain kafir. Menyebut agama lain kafir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apakah orang itu orang beragama? Boleh aja dia berkeras. Ya tapi memang begitu. Tapi minimal kalau kita di Kristen ada ajaran yang luar biasa. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Ingin nggak sudah disebut orang lain kafir? Saudara tahu nggak apa artinya kafir? Saudara kan punya hati kan sebetulnya. Jujur aja sama diri saudara. Saudara boleh berkelit dengan kata-kata, wih tapi istilah kafir itu lebih baik daripada ini. Saudaraku yang kasih, jujurlah sama dirimu sendiri. Hatimu busuk kalau menurut saya. Karena sebetulnya kafir itu adalah istilah yang gak bagus. Aku gak suka kalau dipanggil orang, hei kafir. Ya so. Kalau dia orang kafir, saya bisa dipanggil Manado, gak apa-apa, emang saya orang Manado kok. Ya so. Hei Kristen, gak apa-apa. Emang saya orang Kristen. Hei pendeta Betel, gak apa-apa, emang saya pendeta di gereja Betel. Tapi jujur, kalau saya dipanggil, hei kafir. Pertanyaan saya, saudara senang gak dipanggil, hei kafir? Gak suka kan? Dalam iman Kristen ada dua kalimat yang membanggakan buat saya. Satu, orang yang mengatakan pada orang lain kafir, dia harus dibawa ke pengadilan. Artinya kita harus memperhatikan kata-kata kita. Kita harus menghargai perasaan orang. Kita nggak boleh demi kemauan kita, kebiasaan kita, lalu mengucapkan sembarangan. Lalu yang kedua, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat pada orang lain. Buat saya hanya orang munafik yang beribadah tapi menghina orang. Yang beribadah tapi merendahkan orang. Tapi orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Justru karena dia beribadah, dia menghargai orang lain. Dia menerima orang lain. Dia menghargai perbedaan. Kalau hanya karena kamu bukan saya menyebut kalian kafir. Kalau kamu bukan saya, lalu berarti kamu gak berharga buat saya. Wah, buat saya adalah kemunafikan. Pak, Bu, dalam hidup ini ada banyak perbedaan-perbedaan. Tapi boleh nggak kita jadi orang yang belajar menghargai? Makin tinggi kerohanian seseorang, kemampuannya menerima orang lain, makin lebih luar biasa. Makin cetek iman orang lain, makin sempit pikirannya, makin mudah dia menghakimi dan menyerang orang lain. Izinkan saya berdoa buat saudara. Mungkin hari-hari ini kau jadi orang yang berpikiran sempit. Pokoknya kalau beda sama saya itu pasti salah. Beda sama saya harus saya kritik, harus saya serang. Akhirnya saya jadi orang yang kayak gak tahu diri gitu. Saya jadi orang yang gak ngerti perasaan orang. Saya jadi orang yang menyebalkan buat banyak orang. Dan saya nyaman aja, saya pikir masa bodoh lah. Kalimat saya buat saudara-saudara, berhenti jadi orang munafik. Karena orang-orang munafik hanya akan berakhir di kebanggaan. Tapi akhirnya masuk dalam kebinasaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami dengar firman Tuhan. Kadang-kala kami merasa lebih rohani dari orang lain. Kadang-kala kami merasa lebih baik. Bahkan kami merasa yang paling baik. Kami kritik, kami serang, kami hina, kami bully orang lain. Karena kami merasa diri yang paling benar. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan, ampuni kami. Karena kami belajar makin tinggi kerohanian seseorang. Makin besar kemampuan kami untuk menerima perbedaan dan menerima orang lain. Dan makin sempit pikiran orang, makin pendek tingkat kerohaniannya, makin mudah menyerang, menghakimi, menjatuhkan, mengkritik, dan menyerang orang lain. Hari ini Abah berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami punya pikiran yang luas. Biarlah kami punya tingkat kerohanian yang lebih tinggi sehingga kami dapat menerima orang lain apa adanya dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, biarlah hari ini Roh Kudus mengingatkan setiap kita. Buat tugas kita adalah membawa damai. Tugas kita
untuk semakin setia, tulus berkenan kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kita ada, kita memancarkan kemuliaan Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada Bapa dalam nama Yesus. Tugas kami bukan hanya menyerang, mengkritik, menjatuhkan, menghina, dan melemahkan orang lain. Tapi tugas kami justru untuk mengangkat, menghibur, menguatkan, dan membawa orang lain masuk pada rancangan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya Abah berdoa di dalam nama Yesus. Beri kebijaksanaan, beri tuntunan roh, beri kasih karunia Tuhan yang sejati. Sehingga hidup kami boleh jadi berkat buat orang lain. Karena di sekitar kami terlalu banyak perbedaan-perbedaan. Tapi kami terpanggil bukan untuk menyamakan perbedaan. Tapi kami terpanggil untuk membawa terang, kasih, damai, sukacita di tengah perbedaan yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bahkan yang beban berat, yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam kekecewaan, dalam ketidakmengertian kehidupannya. Tuhan berikan kami kesiapan untuk selalu taat. Bahkan pintu yang sudah tertutup Tuhan bukakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Jalan-jalan yang kelihatan mustahil, kami tetap dekat sama Tuhan karena kami tahu bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Ada kuasa mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Lihat tangan-tangan diterangkan. Lihat tangan ditaruh di dada mereka karena beban, karena masalah, karena persoalan, masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, bahkan usaha, bahkan pasangan teman hidup, studi. Bapak berdoa di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapak. Selanjutnya izinkan saya berdoa buat yang sakit. Tidak putus-putus saya tetap akan mendoakan yang sakit. Karena setiap hari saya tahu ada banyak-banyak sudah disembuhkan Tuhan. Karena Alkitab berkata sesuai imanmu jadi padamu. Bukan saya yang menyembuhkan saudara, iman saudara di dalam Yesus. Karena itu kalau saudara sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kenapa harus letakkan tangan? Karena firman Tuhan katakan, orang percaya tumbang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Kita doa Bapa. Kami mentaati firman Tuhan lebih daripada apa yang kami rasakan tentang penyakit kami. Firman Tuhan katakan orang percaya tumbang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tanggal gelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Gangguan saraf bebas. Gangguan pada mata di dalam nama Yesus ada mujizat. Gangguan pada telinga dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Alergi disembuhkan oleh Tuhan. Gangguan pada usus pencernaan bebas oleh kuasa Tuhan. Pembengkakan, benjolan, pendarahan sembuh dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan. Yang kena demam berdarah, yang kena tifus, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Terima dengan iman. Katakan oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Ini pernyataan iman kami. Karena kami tahu Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Oh haleluya. Aku sembuh oleh bilur Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman terakhir. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari yang penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Keluarga mereka diberkati, hidup mereka boleh selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan bimbing, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak, setiap pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, jaga dengan kasih karunia Tuhan. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan. Hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju. Terima kasih Bapak. Kalau ada kutuk, ada kuasa-kuasa kegelapan, hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapak. Rancangan-rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan adu domba. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam kesatuan dan persatuan. Terima kasih Bapak.
gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Dan setiap kami yang mendengar firman Tuhan, biarlah kami senantiasa diarahkan untuk menyadari. Kami hidup dengan ketulusan, ketekunan, bukan dalam kemunafikan. Sehingga kami terus dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan kami siap jadi pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak meningkat kiri maupun meningkat kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Kita nggak akan menjadi ekor, kita dipimpin. Dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing mulai saat pagi hari ini. Di doa pagi, semangat pagi sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sungguh Alkitab berkata, alangkah indahnya jika kita diam bersama dengan rukun. Yes, sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor rekening. Dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela. Berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetap semangat. Tetap jadi berkat. Tetap jadikan Yesus nomor 1. Sampai besok. Haleluya.